Kesultanan Rantau Kampar Kiri atau orang sering menyebutnya dengan Kerajaan Gunung Sahilan ialah kerajaan yang berada di sekitar Batang Kampar Kiri. Kerajaan ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar Riau. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1700 oleh Tengku Yang Dipertuan Bujangsati yang merupakan putra Yang Dipertuan Pagaruyung. Berdirinya Kerajaan Kampar Kiri karena adanya pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah merupakan akibat perkembangan Kerajaan Islam Malaka. Masa kejayaan Kerajaan Kampar pada masa pemerintahan Maharaja Lela Utama pada abad ke-15 dan merupakan vasal dari Kerajaan Pagaruyung. Adapun 11 raja-raja yang memerintah di Rantau Kampar Kiri ini di Istana Koto dalam Gunung Sahilan adalah sebagai berikut. Pertama, Raja Berdarah Putih dengan nama aslinya Raja Mangyang. Gelarnya Raja Muda di Gunung Sahilan. Beliau adalah anak Raja Gamunyang. Raja kedua, Raja Bersusuk Empat. Kemudian ketiga, Sultan Dipertuan Sakti dengan gelar Sultan Bujang Sati. Keempat, Sultan Dipertuan Muda. Kelima, Sultan Dipertuan Hitam. Keenam, Sultan Dipertuan Besar. Ketujuh, Sultan Abdul Jalil yang Dipertuan Besar, nama kecilnya Sultan Daulat. Kedelapan, Sultan Abdul Rahman yang Dipertuan Muda. Sembilan, Sultan Abdul Sayya, nama kecilnya Tengku Sulung. 10. Sultan Abdul Hasan yang Dipertuan Sakti. Yang terakhir, Tengku Haji Razali dinobatkan jadi raja dan bersempena diangkatnya pemerintahan Tengku Sulung yang Dipertuan Sakti. Di dalam bangunan bersejarah ini terdapat beberapa benda-benda dan koleksi sejarah yang bisa dilihat oleh pengunjung. Di antaranya adalah meriam kecil atau meriam lelo. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kecelakaan meriam yang masih aktif dan dioperasikan sehingga menimbulkan korban jiwa. Perlu diperhatikan bagi kita yang mengunjungi tempat bersejarah agar berhati-hati terhadap benda-benda bersejarah karena bisa jadi benda tersebut masih aktif dan berfungsi. Selain itu, terdapat juga bukti-bukti benda yang dimiliki Kerajaan Gunung Sahilan, seperti kendi, tombak, pedang, gong hitam, payung kerajaan, dan guci-guci antik. Menurut masyarakat setempat, ada hal aneh tentang guci tersebut. Biasanya, guci ini akan berisi air penuh pada musim kemarau dan malah kosong pada saat hujan. Selain itu, ada juga sisa-sisa tempat tidur raja kerajaan yang dilengkapi dengan foto-foto lama yang terpajang di bagian kamar. Festival Gunung Sahilan tahun 2023 mengangkat tema Saotak Galoh Sedayung Sampai Dek Basamo Mako Kan Jadi. Gubernur Riau pada kesempatan itu menyampaikan bahwa banyaknya acara yang diselenggarakan panitia Festival Gunung Sahilan menunjukkan sayangnya kita pada peninggalan sejarah yang tak boleh kita lupakan, abadikan, dan harus kita lestarikan sampai negeri ini kiamat. Melalui kegiatan Festival Gunung Sahilan yang diselenggarakan setiap tahun dan dimasukkan ke dalam daftar kalender pariwisata Riau, para pewaris Kesultanan Gunung Sahilan akan terus berupaya mengangkat batang tarondam yang sesuai dengan moto arak bersandikan sarak, sarak bersandikan kitabullah, artinya segala adat istiadat harus sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Di samping itu, para pewaris kesultanan dan masyarakat tempatan menjalin kerjasama dan mendukung program pemerintah daerah guna memajukan Kabupaten Kampar, khususnya wilayah Serantau Kampar Kiri. Festival tersebut juga akan dapat mengangkat khazanah dan nilai-nilai kebudayaan serta adat istiadat daerah Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan.
Sema rantau artinya membersihkan atau mengobati. Tradisi ini merupakan ritual untuk membersihkan diri dari segala dosa yang dilakukan warga desa, baik yang disengaja maupun tidak. Biasanya, sema rantau akan dilakukan ketika terjadi suatu musibah di kampung, seperti halnya gagal panen padi karena diserang hama, ataupun ketika salah seorang warga setempat menjadi korban mangsa raja sungai maupun raja hutan. Selain itu, sema rantau juga dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan semesta yang telah memberi rahmat air dan ikan yang berlimpah. Sema rantau dilakukan dengan memotong kerbau lalu diambil kepala, hati, dan bagian jantung. Pembagiannya, hati dan jantung diantar ke makam Datuk Page yang bergelar Datuk Harimau. Kepala kerbaunya dibuang ke dasar sungai dan kemudian sisa dagingnya dibagikan ke warga setempat. Sebelum memulai sema rantau, Datuk Pucuk dan warga akan berziarah ke kedua makam, yaitu makam Datuk Page dan Datuk Darah Putih. Selesai berziarah, warga berbondong-bondong menaiki perahu yang biasanya disebut piau menuju ke hulu sungai yang dinamakan Lubuk. Usai ritual, warga setempat makan bersama di pinggir sungai sekaligus menikmati keindahan alam yang masih asri. Secara umum dari keseluruhan makam-makam yang berada dalam lokasi terdapat 5 buah makam yang sudah ditembok dan diberi keramik. Tanpa nisan, pada area ini juga terdapat makam-makam beberapa motif nisan berupa nisan lokal yang terbuat dari batu etsit tanpa motif pengerjaan yang langsung ditanam dalam tanah. Namun ada juga beberapa makam yang memiliki nisan terbentuk tipe Aceh dengan pola dan motif flora. Makam Raja Gunung Sahilan terletak di sebelah barat daya bangunan Istana Kerajaan Gunung Sahilan. Makam Raja-Raja Gunung Sahilan ini berada dalam area seluas 19,20 meter. Dalam areal ini terdapat 17 buah makam yang masih dapat dilihat secara kasat mata. Ada beberapa makam yang sudah hampir hilang karena nisan dan jiratnya sudah tertimbun oleh tanah.